Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semangat pagi semua teman-teman. Oke, hari ini saya sedikit mau sharing tentang mindset ya. Jadi untuk teman-teman yang baru banget bergabung di For Life atau mungkin yang udah lama juga bergabung di For Life gitu ya. Mungkin baru 6 atau baru masuk ya, benar-benar baru sebulan, 2 bulan, atau sudah lama mungkin setahun atau 2 tahun. Em, kita perlu tarik lagi mundur gitu ya teman-teman. Artinya kalau mungkin buat yang sudah lama gitu ya dan ngerasa kok saya kayak jalan di tempat gitu ya, artinya bisnis For Life saya nggak berkembang. Atau juga yang baru join mungkin masih bingung gitu ya, wah saya harus gimana ya, mulai dari mana nih sebenarnya. Oke, yang pertama harus kita tanamin teman-teman, yang perlu kita ingat-ingat banget adalah saat ini teman-teman sudah masuk di sebuah bisnis ya. Artinya teman-teman harus tahu dulu nih tentang yang namanya kuadran cash flow ya, atau cash flow kuadran. Bukunya kalau teman-teman mau belajar ada yang namanya cash flow kuadran karangannya Robert Kiyosaki ya. Saran saya, benar-benar saya saranin teman-teman harus punya dan harus baca bukunya sampai tuntas supaya teman-teman tahu gitu ya, ternyata kita ini masuk di berkecimpung atau nyemplung gitu ya di dunia network marketing ini, khususnya di For Life. Kita ini sedang masuk ke kuadran bisnis. Dan ini adalah sebuah kuadran yang berbeda sekali dengan kuadran teman-teman semuanya yang mungkin dulunya latar belakangnya adalah karyawan atau latar belakangnya wirausaha. Karena gini teman-teman, yang namanya kuadran bisnis sangat berbeda sekali dengan kuadran karyawan ya, maupun kuadran self-employed atau ngomongnya wirausaha lah ya di Indonesia. Seperti itu. Bedanya apa teman-teman? Karena kalau ngomongin kuadran E atau kuadran S, kuadran employee atau karyawan, kuadran S atau wirausaha, itu adalah kuadran di mana teman-teman mendapatkan penghasilan dengan active income. Maksudnya active income gimana? Jadi kalau teman-teman bekerja atau teman-teman melakukan suatu usaha, maka teman-teman akan mendapatkan hasil dari usaha itu. Baik berupa income atau pemasukan profit ya, seperti kalau orang wirausaha gitu ya dapat untung gitu ya, atau upah seperti itu karena dari hasil skill yang teman-teman punya ya, entah masak atau mungkin buat kue atau desain atau mungkin arsitektur, dokter, pengacara. Nanti teman-teman akan mendapatkan hasil dari jasa teman-teman. Nah itu kan active income. Kalau ngomongin karyawan ya sudah jelas dapat gaji, itu yang pasti tiap bulan kita dapatkan bonus, tunjangan dan sebagainya. Nah kalau teman-teman memutuskan untuk bergabung di For Life, yang saya sarankan sekali teman-teman adalah tolong agak sedikit pinggirkan yang namanya wah saya gabung di For Life berarti saya langsung bisa kaya nih. Memang bisa teman-teman, tapi yang jelas segala sesuatunya butuh proses, butuh effort ya. Euforia tadi boleh, senengnya tadi boleh, silahkan, tapi euforia tadi kita juga balancekan atau kita seimbangkan dengan yang namanya belajar. Karena dunia bisnis itu sangat berbeda sekali. Sekali lagi saya bilang, kalau ngomong di kerjaan, simpelnya gini. Ketika teman-teman mau ngelamar pekerjaan atau teman-teman bekerja di tempat kerja teman-teman saat ini, sebelum awal pertama dulu masuk di tempat kerjaan yang sekarang ini teman-teman bekerja, pasti ada kan yang namanya kualifikasi, betul nggak? Ada kualifikasi job desk-nya teman-teman ya kan, sesuai dengan bidang edukasi yang teman-teman tempuh. Misalkan contoh ada yang di bagian accounting ya pastinya dari jurusan akuntansi, ada yang jurusan desain grafis ya pastinya ngelamarnya di bidang visual communication ya kan, atau periklanan atau yang lainnya, banyak hal gitu ya. Ya pastinya ada kualifikasi kan ditentukan. Kan nggak bisa ya seorang arsitektur tiba-tiba ngelamar jadi lawyer, kan nggak nyambung ya kan, karena kuliahnya jurusannya arsitektur dan nggak mungkin ngelamar juga di jurusan accounting gitu kan. Nah sangat tidak nyambung. Nah maka itu perbedaannya dengan bisnis. Nah sama teman-teman, berbisnis pun juga bukan artinya dengan kita
berjualan itu berbisnis, karena yang namanya bisnis itu bukan dagang teman-teman ya. Dan ini banyak sekali yang salah mindsetnya. Wah, berarti kalau gue join di For Life gue harus jualan macem-macem nih, gue harus jualan berbotol-botol gitu ya. Salah banget teman-teman, karena yang namanya sebenarnya nggak salah ya. Artinya gini, kalau teman-teman mau model konsepnya jualan atau dagang, di For Life juga bisa. Tapi saya tidak menyarankan itu. Karena kalau saya sarankan itu, teman-teman mindsetnya hanya targetnya jualan berbotol-botol atau jualan sebanyak mungkin botol For Life, produk-produk For Life, teman-teman akan sama aja kejebak di kuadran active income, ya kan? Ya emang teman-teman bisa sanggup jual berapa botol sebulan? 1000 botol? 2000 botol? Kan nggak selamanya teman-teman bisa jual sebanyak itu, iya nggak? Nah, jangan sampai nanti teman-teman terjebak di kuadran yang salah. Nah, ini boleh jadi teman-teman yang udah lama-lama nih, yang kenapa bisnisnya nggak berkembang, segala macam. Coba deh cek lagi. Jangan-jangan selama ini kita terjebak di kuadran S, ya. Kuadran yang cuman modalnya jualan. Ya, kalau teman-teman mau berkembang bisnisnya, mau maju bisnisnya, pindah ke kuadran B. Caranya gimana, Mas? Bangun sistem. Karena B ini adalah tempat di mana kita bangun duplikasi kita. Jadi kalau teman-teman saat ini nih ya, mitra-mitra saya nih, mungkin yang udah lama, mungkin yang udah 6 bulan, 7 bulan, setahun, 2 tahun, kok ngerasa kok jadinya begini-gini aja ya, jalan di tempat ya, untuk dapat mitra baru susah ya. Bisa jadi teman-teman belum bisa presentasi mungkin. Atau teman-teman mungkin belum terlalu banyak menguasain produk knowledge-nya. Atau jangan-jangan teman-teman juga nggak ngerti ngejelasin marketing plan. Nah, tadi sudah pasti teman-teman kalau kita mau menguasai bisnis, anggap gini aja deh. Teman-teman buka bisnis. Let's say ayam goreng misalkan. Kalau teman-teman nguasain ayam goreng, teman-teman akan harus nguasain tuh. Ayamnya harus pakai ayam apa, bumbunya apa, bagaimana pengolahannya, bagaimana cara menggorengnya, bagaimana penyajiannya, bagaimana belinya di mana ayamnya, ya kan? Kemudian kualitas grade ayamnya seperti apa. Pokoknya tahu detail. Dari ujung ke hilir, dari hulu ke hilirnya teman-teman semua harus tahu. Nah, artinya itu teman-teman menjadi expert di bisnisnya teman-teman. Sama teman-teman. Di For Life juga harus gitu. Jadi kalau teman-teman hari ini ngerasa stagnan, nggak jalan, kok begini-gini aja, mitranya bukan makin nambah tapi makin hilang, bisa jadi jangan-jangan ada yang salah dengan cara berpikir saya atau ngomongin mindset saya. Mulai yuk kita rubah mindset kita supaya ke depan bisnis kita berjalan dengan baik. Artinya teman-teman mulai belajar bagaimana itu bisnis, bagaimana itu mulai berjalan bisnisnya ya. Kalau contoh yang pertama tadi tuh, jadilah expert. Teman-teman harus tahu dan berani buat presentasi, ya kan? Kalau selama ini masih takut-takut presentasi, ayo beranikan diri buat presentasi. Waduh mas, saya takut salah. Salah itu bagus. Kenapa salah itu bagus? Karena dengan salah kita jadi tahu evaluasi mana yang harusnya kita lakukan. Kalau kita nggak pernah mau maju, mana tahu benar atau salah. Benar nggak? Ya kan? Yang kedua, teman-teman harus belajar lagi produk knowledge-nya. Kalau dirasa teman-teman masih takut-takut nih ngejelasin tentang produk TF, produk target, atau produk yang lainnya. Nah, tandanya teman-teman butuh lagi nih ngegali ilmu, ya. Gitu. Begitu teman-teman ditanya, oh kalau saya bagusnya minum apa ya mas? Oh, kita bingung tuh. Nah, berarti tandanya teman-teman butuh lagi ngegali tentang produk knowledge. Ya, jangan malu untuk bertanya, jangan malu untuk belajar. Dan yang paling penting, jangan malu untuk salah. Ya, jangan malu untuk teman-teman bilang, oh sebentar ya mas, saya kurang begitu paham. Nanti saya tanya dulu ya, leader saya yang lebih paham. Sebentar ya, 5 menit boleh? Oke, kita telepon. Jadi nggak ada masalah. Kenapa? Karena orang akan lebih senang kita jujur dibandingin kita asal ngomong tapi salah. Iya kan? Nah, jadi teman-teman
Poinnya adalah jangan pernah malu untuk gagal, jangan pernah malu untuk salah. Karena di sinilah, makanya saya bilang tadi ya, kenapa beda ya dengan kuadran E dengan kuadran B. Kalau di kuadran E, kalau Anda salah, apa yang terjadi? Kena teguran, kena SP, dimarahin bos, gaji dipotong. Betul? Nah, tapi kalau ngomongin di kuadran B, semakin banyak Anda gagal, semakin cepat Anda sukses. Semakin banyak Anda ditolak, semakin cepat Anda dapat mitra baru. Semakin sering Anda salah dan Anda mau evaluasi, maka semakin pintar dan semakin cerdas Anda. Dan itulah yang harus duplikasikan ke mitra-mitra kita yang ada di bawah. Karena begitu itu diduplikasikan, barulah sistemnya tadi berjalan. Barulah akan tercipta yang namanya passive income. Barulah teman-teman bisa dikatakan punya bisnis. Oke? Itu aja mindset kita mungkin hari ini. Jadi teman-teman, sekali lagi tolong jadilah orang yang mau belajar ya. A good leader is a good reader. Artinya, kalau teman-teman mau jadi leader yang bagus, leader yang hebat, harus mau untuk baca buku, harus mau menggali ilmu, harus mau belajar. Oke, sukses buat semuanya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.